Iya Pak, sebentar. Kamu share itu laporan kamu biar bisa dibahas. Gak bisa Pak, hostnya doang katanya yang Oh, bisa. enggak. Iya. Nah, Ibu. Kok bisa begitu sih? Udah coba. Udah Bapak ini supaya semua bisa. Iya Pak, udah bisa Pak. Udah, pinjam lama, pinjam baru. Tapi nggak boleh sama katanya. Ya, ini kan yang baru. Yang baru ganti. Silakan, kamera nggak usah dinyalain, yang penting ya silakan Talita. Saya itunya di HP Pak. Waduh, kamu ini bukannya pakai HP ya pakai laptop? Pakai HP, nggak bawa laptopnya. Oh, di mana emang? Di luar Pak. Di luar. Pakai laptop bisa nggak? Nanti nih ada si Indri. Oh gitu. Saya juga ada sih, Bapak, saya share aja gitu ya. Ntar deh sih, kalau Iya gitu Pak. kamu dengerin si Indri dulu deh. Indri, Iya Pak siap. bisa share punya kamu nggak ini? Baik, bentar ya Pak, coba saya coba. Iya, karena si Talita di luar, dia nggak bisa nge-share. Kalau nggak bisa nanti saya nge-share. Tadi sudah saya perbaiki kok Pak di laptop. Silakan kamu tampilkan. Jadi besok lusa kamu bisa ini tinggal presentasi. Ya. Nah, keluar kemana kamu Talita? Jangan jauh-jauh main. Lagi masanya tinggi-tingginya ini. Baiknya di rumah saja. Iya Indri, silakan. Masih sudah bisa nge-share belum?
Oh, di HP kamu ya? Kalau di HP itu penampakannya sudah berubah belum? Ini saya sudah share screen atau belum ya, Pak? Ada. Sudah ya, Pak? Ini, Pak, yang ini. Cuman kurang gede. Nah ya. Ini apa? Henry coba lihat di judul dulu. Covernya cover. Cover ya, Pak? Nah, covernya itu ya. Covernya benar atau belum ya, Pak? Nah, ini covernya itu laporan praktek kerja industri usaha di museum sejarah. Nah, yang ini, yang laporan praktek kerja industri diajukan untuk ini kalau bisa jaraknya itu 1 senti aja. Yang di bagian mananya? Yang ini nih, yang dari laporan praktek kerja industri diajukan untuk lulus sampai di SMK Negeri 3 Jakarta, program 7 UPW di SMK Negeri Jakarta. Ini jaraknya 1 senti aja. Oh iya, Pak ya. Ya. Kemudian terakhir sekolah menengah kejuruan negeri 33. Jakartanya di bawah ya, Jakartanya di bawah baru 2021. Ini. Iya, ya. Ya, Pak. Baik. Ya. Terus yang kata pengantar. Iya, Pak. Nah, kata pengantar ini siapa? Kamu rata kiri kanan ya, rata kiri kanannya rata. Jadi kamu yang Bapak lihat tuh yang kiri itu nggak rata gitu loh. Jadi tolong rata kiri kanan. Terus ini kan mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Ini tunggu Bapak pindah ya. Di sini Iya, kemarin minta ujian ke saya, Bu. Saya bilang, Bapak, kan Ibu, kamu tanya Bu Dewi. Saya bilang gitu, Bu. Oh, udah ya, Bu. Bentar ya, Bapak pindah dulu. baik, Pak. Ya, ya Bu. Berarti udah komunikasi sama Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tinggal mana saya. Ya.
Oke. Aduh. Masih nyambung nih? Masih, Pak. Nah, untuk jadi itu ya, untuk cover ya. Iya, Pak. Kemudian untuk ini kata pengantar itu rata kiri kanan jadi di-adjust. Mungkin udah kali. Coba lihat kanannya. Udah ya. Jadi oke, ini terima kasih kepada Ibu Yaya Nur Alia, SPD, selaku Kepala SMKN 33 Jakarta. Jadi nggak usah ditambahin lagi ya, yang telah memberikan kesempatan tuh nggak usah ya. Baik, Pak. Kemudian ke bahasa Prancis nih, Madam Ani, SPD selaku guru, selaku wali kelas. Jadi nggak usah pakai guru wali kelas ya. Baik, Pak. Wali kelas 11 UPW. Dedi Suwandi selaku guru pembimbing dan ketua kompetensi keahlian UPW. Bapak Ahmad Husaini Al-Alek selaku ketua umum IPNI dan koordinator pemandu. Ibu Lu selaku kakak pembimbing ya, nggak usah pakai saya. Dan para staf dan pembimbing yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, seperti itu. Oke. Terus di bawahnya baru kamu tulis Jakarta penulis gitu ya. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar. Daftar isi ya? Iya, Pak. Daftar isi. Daftar isi itu ada. Jadi gini ya, Indi. Kata pengantar sampai daftar lampiran. Nggak tahu deh kamu ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi kan sebelum bab 1 ya. Sebelum bab 1 Iya, Pak. kan ada kata pengantar. Sebenarnya gini Bapak, kamu punya ini enggak ikutin ininya aja sih. Kamu ada ininya enggak sih? Bapak kan pernah share tuh ya. Panduan penjelasan ini kan ada nih. Panduan penjelasan apa tuh kan ada tuh kalau daftar isi tuh kayak gimana. Nah, ikutin itu aja yang Bapak share. Jadi kata pengantar titik itu pakai huruf ini ya. Huruf abjad. Misalnya A, B. Maksudnya bukan pakai huruf apa sih namanya? Romawi. I, I kecil ya. Kalau misalnya di halaman kedua 2 I kecil, I-nya sampai 3 atau I dan angka 4, terus angka 5, angka 6 gitu. Romawi ya, angka Romawi tapi huruf jadi kecil. pakainya Romawi semua, Pak? Iya, bukan yang di daftar isi di atasnya maksud Bapak. Oh iya. Yang kan biasanya kalau daftar isi itu kan ada kata pengantar, terus daftar isi. Nah, harusnya daftar isinya kamu masuk nih sebelum bab 1 pendahuluan. Terus ada daftar tabel kalau ada, daftar gambar atau daftar lampiran kalau ada ya. Kalau nggak ada berarti kamu ada 2 minimal. Kata pengantar dan daftar isi. Misalnya kata pengantar itu apa ya? I1. Berarti daftar isinya I2. Nah, baru berikutnya adalah bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 itu tulis aja bab B bab, bawahnya baru angka 1 Romawi tapi besar, tulis pendahuluan. Ya. Angka Romawi besar pendahuluan. Kamu bisa lihat di ini Bapak deh contohnya. Nah, baru kamu tulis angka 1 latar belakang dan pentingnya penulisan laporan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu mulai dari bab 1 itu sampai bab 4 terakhir itu
apa namanya, baru pakai angka ya, angka 1, 2, 3, 4. Terus tinjauan umum tentang museum museum, kalau MKJ berarti museum kesejarahan ya. Kalau kamu museum sejarah MSJ berarti ya. Oh iya Pak. Nah, kemudian jadi sekali lagi tidak centering ya di rata apa namanya, rata kiri ya, rata kiri. Maksudnya untuk bab 1, bab 2, bab 3-nya itu rata kiri ya. Kan kamu gitu tujuan umumnya kan di centering tuh, itu rata kiri. Kemudian apa namanya, bab 3 kegiatan di Museum Sejarah Jakarta. Ruang lingkup tugas tanggung jawab, oke. Ya itu sama, ini juga harus rata kiri. Kemudian bab 4 hambatan dan keberhasilan yang dialami. Nah, yang satu hambatan yang dialami. Nah, yang bab 5 kesimpulan dan saran. Seharusnya daftar isi itu Indi cukup 1 halaman ya. Tapi kenapa kamu nggak cukup loh? Kalau Sepertinya yang di daftar di bagian tulisan daftar isinya itu kurang ke atasan, Pak. iya, kamu katasin lagi ya biar Iya, Pak. cukup 1 halaman ya. Karena mungkin karena kamu editnya pakai HP juga kali ya. Seperti itu. Kemudian lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini laporan hasil praktek kerja industri ya. Kalau PKL ya praktek kerja lapangan ya, sebenarnya sih nggak terlalu diajukan oleh menteri bahasaan lebih materi, kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian ya, jangan kejuruan ya. Iya, Pak. Seperti itu. Kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang dan pentingnya penulisan laporan. Nah, ini Indri, Bapak lihat kamu belum rata kiri kanan, coba deh ke yang paling kanan, ya kan? Itu di-adjust itu. Jadi harus di-adjust. Kalau mau rata kiri kanan tuh harus di-adjust. Iya, Pak. Ya. Iya. Di-adjust jadi bisa rata kiri kanan. Coba lihat isinya apa. Harusnya isinya itu tentang pentingnya latar belakang apa sih yang kamu yang melatar belakangi kamu menulis laporan ini dan pentingnya apa. Ya Bapak anggap ini ya. Sebenarnya latar belakang dan bentuk penulisan laporan itu bisa setengah halaman bisa atau bisa 1 lembar, tapi itu tergantung kamu. Nanti bisa kamu tambahkan lagi. Kemudian kedua, penjelasan kegiatan prakrin. Penjelasan kegiatan prakrin ini ya, maka akan menjelaskan tentang ya tempat kamu apa namanya, kamu tempat dan waktu kamu praktek, objek kerja yang kamu laksanakan ya. Seperti itu. Iya, Pak. Dan lainnya. Hal-hal yang memang menjadi pernyataan penting dari isi laporan. Kemudian tujuan ada tujuan formal dan tujuan operasional. Iya. Kemudian tujuan operasional sistematika sebagai berikut. Bab 1 merupakan pendahuluan yang oke, sampai bab 5 berarti ya. Terus ke bawah. Yang bab 2 ya, Pak? Iya, sekarang bab 2. Nah, ini juga sama ya. Jadi bagusnya itu kalau bab itu jangan gabung sama tulisan yang lain ya. Jadi kalau nanti penataan lagi. Jadi kalau di bab 1 itu di bab 2 itu masuk di halaman page yang baru ya. Iya. Kan ini kan kalau lihat di sini ada masih tulisan tentang
bab yang Yang pertama. iya. Heeh. Iya. Oke, bab 2. Tujuan tinjauan umum tentang Museum Kesejarah. MSC ya, Museum Sejarah kan. Tentang MSJ ya, Museum Sejarah. Jangan MKJ lagi ya. Kalau MKJ itu Museum Kesejarahan Jakarta. Jadi klasifikasi Museum Sejarah Jakarta. Museum terfavorit. Ya, silakan. Mungkin yang ada di Jakarta ya. Sejarah berdirinya, kemudian sejarah berdirinya, oh ya sampai detail museum sejarah ya. Terus berikutnya apa? Setelah itu organisasi, fasilitas ya. Ini Iya. fasilitas yang Fasilitas, ada ya fasilitas. fasilitas. Fasilitas, oke. Kemudian organisasi. Jadi organisasi itu struktur ya. Mm. Terus berikutnya, Terus ada personalia nah yang personalia. duduk Nah personalia ini, coba lihat personalia. Personalia ini sebenarnya di organisasi terkait dengan struktur organisasi ya. Jadi ada job description, ada ruang lingkup tugas dan tanggung jawab seperti yang kamu udah tuliskan. Kemudian juga ada mungkin ada personalia itu kan bagian kepegawaian ya. Bisa juga mungkin sistem rekrutmennya gimana, kalau tahu sistem mutasinya, prosedur kerjanya, SOP-nya, SOP Iya, ada. kerjaan masuk tidak. Dan juga kalau bisa, kalau kamu tahu, misalkan MSJ, Museum Sejarah Jakarta itu diperkuat dengan sumber daya manusia terdiri dari misalkan 30 orang yang terdiri dari seorang kepala unit PT, unit pelaksana tugas, kepala museum. Kemudian yang kedua adalah kepala Kasubag Tata Wagi. Nggak tahu saya personal lain. Yang ketiga misalnya, kemudian sampai caraka, orang office boy sampai. Kalau kamu tahu ya, kalau tidak kamu jelaskan ya mungkin kurang lebih MSJ Sejarah Jakarta memiliki personalia diperkuat oleh SDM sejumlah 30 orang atau 15 orang atau berapa terserah. Kalau saya coba di sini ngejelasin cuman yang rekrutmennya, terus juga tugas-tugas sama fungsi sama prosedur doang, Pak. Prosedur kerjanya. Maksud Bapak itu kamu bisa tambahkan yang tadi Hmm. ya, Ya, Pak. jumlah pegawainya. Itu kalau kamu tahu secara ini. Kan kalau jumlah pegawai kan gampang, kamu bisa tanya, Pak mau tahu jumlah SDM yang ada di sana tuh di Museum Sejarah semuanya berapa orang. Sebenarnya bisa kamu reka-reka dari struktur organisasi loh. Kalau struktur organisasinya kan pasti setiap seksi pasti ada orangnya kan. Iya. Mungkin setiap seksi yang paling banyak mungkin divisi pelayanan ya guide ya gitu. Seperti itu. Kemudian bab 3 ya. Iya, Pak. Nah, bab 3 itu kegiatan di Museum Sejarah Jakarta. Ya, Pak. Kegiatan di Museum Sejarah Jakarta itu ruang lingkup tugas dan tanggung jawab. Nah, ini adalah ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang kamu kerjakan. Kamu di bagian apa saja? Mungkin operasional panduan. Ya. Kemudian apa lagi? Hanya satu. Yang kamu Iya, paling di bagian pelayanan doang, Pak. bagian pelayanan apa? Tiketing atau Itu pelayanan? biasanya ganti-gantian, Pak. Kadang tiketing, kadang juga kita jaga di ruang Ponorogo yang coba ngejagain ruangannya doang atau mungkin ngeberes-beresin sendal-sendal yang ada di sana gitu, Pak. Iya, atau di ruang ruang teater atau ada mungkin ruang apa namanya atau di tempat penitipan barang atau bagaimana. Iya. Oh iya. Nah, itu bagian pelayanan. Itu bisa kamu tulis di situ. Jadi kamu tidak hanya operasional kepemanduan saja. Jadi misalkan ruang lingkup tugas kamu
1 di bagian apa, 2, 3, dan sebagainya. Ya, ini mungkin di bagian operasi kemanduan ada perlengkapan administrasi kantor dan sebagainya. Oke, ini nggak masalah. Iya, bentar ya. Iya, maaf ya, ada jeda ini apa? Paket. Apalagi? Nah, kemudian Ini fasilitas ya. iya, Jadi fasilitasnya kamu bisa copy paste dari yang di atas atau fasilitasnya sesuai dengan yang di tempat kamu aja. Jadi semua yang lain nggak usah disebutin, boleh. Misalnya kamu di fasilitas apa, pelayanan pemanduan aja, atau fasilitas pelayanan itu fasilitasnya apa aja yang dia punya. Misalnya kursi, meja atau apa gitu. iya Pak. Kalau museum secara keseluruhan kan banyak fasilitasnya. Tapi kalau kamu misalkan mau sebutkan semuanya boleh juga, nggak terlarang. Kemudian struktur organisasi. Nah, struktur organisasi departemen itu bagian tempat kamu ini saja, misalnya bagian pemanduan atau bagian pelayanan itu ya. Kemudian apa lagi tuh? Personalia ya. Ada personalia. Nah, personalia ini dia lebih simpel. Jadi personalia yang kamu jabarkan ini ada di bagian departemen kamu, misalnya strukturnya hanya bagian pelayanan, mungkin seperti ini ya. Lebih ringkas dari yang sebelumnya ya. Jadi lebih ringkas gitu. Kemudian dijabarkan saja apa. Dan mungkin jumlah pegawainya lebih sedikit lagi dari keseluruhan kan seperti itu kan. Kemudian kamu sebutkan SOP-nya itu di bagian kamu itu tata tertibnya seperti apa kalau ada ya. Nah, ini udah ada kan. Iya. Kemudian baru terakhir kegiatan pelaksanaan kerja. Nah, kegiatan pelaksanaan kerja ini yaitu kerjanya apa aja. Ini ada foto-fotonya juga. Tapi Bapak Iya. mohon, setiap pekerjaan yang kamu lakukan itu coba ke bawah lagi. Penjabarannya udah. Terus ke bawah. Udah Pak, karena segini doang, tidak ada lagi. Jadi begini ya. Pelaksanaan kerja kamu itu misalkan dari awal nih kayaknya bagian penerimaan tamu ya. Pencatatan tamu misalkan. Kamu tulis prosedurnya, misalkan pertama ketika kamu datang, kamu dibuat narasi ya. Jadi kamu jangan kamu buat panjang banget gitu. Dibuat narasi misalnya kamu datang itu setelah membayar tiket, kemudian dia menyerahkan kopi memperlihatkan KTP-nya gitu kan, untuk dicatat di daftar pengunjung begitu kan, yang mana nanti KTP-nya akan diberikan kembali setelah mereka ini. Kemudian apa aja di bagian itu dalam pelayanan itu silakan. Biasanya pengunjung family atau pengunjung dengan rombongan hanya cukup yang menitipkan tanda pengenalnya, nggak harus semuanya atau bagaimana seperti itu ya. Oh, jadi agak dipanjangin lagi gitu Pak penjelasannya. Iya, dikasih penjelasan narasi gitu. Baik Pak. Kemudian di bagian apa lagi nih? Terus ada iya yang di ruang Ponorogo. Tadi kan di ruang pelayanan yang ini. Terus ini ada di ruang di Ponorogo itu apa? Ruang di Ponorogo itu adalah ruang di mana dulu misalkan kamu kasih narasi tempat di mana Pangeran Diponegoro pernah mungkin tinggal di situ. Sehingga di ruangan ini memiliki banyak koleksi dari Pangeran Diponegoro, mulai dari ini, itu, dan sebagainya. Sebutkan keistimewaan dari ruang Diponegoro seperti apa? Ruang
untuk ke ruang Diponegoro itu kalian harus naik tangga dan tidak diperkenankan menggunakan sepatu atau sendal ya. Jadi harus Iya, Pak. memakai alas kaki dan sebagainya. Jadi itu kamu tuliskan, jadi bukan foto. Foto itu memperkuat tetapi ditambah dengan narasi gitu ya. Iya, Pak, baik. Kemudian kamu kemana nih, ada ke daerah Prasasti ya? Iya. Museum Prasasti. Sebutkan tuh Museum Prasasti itu lokasinya di mana, ininya bagaimana. Di Museum Prasasti itu di situ masih bagian daripada MKJ Museum Kesejarahan, di mana adalah dulu merupakan apa gitu kan. Nah, sekarang menjadi monumen tempat makam, tapi sekarang hanya jadi monumen. Jadi sekarang udah nggak ada orang dimakamkan di sana. Ya, udah nggak boleh lagi Iya. ya. Dan itu kebanyakan makam orang Katolik kan, orang Belanda gitu kan. Iya. Namanya kapten siapa, bahkan ada penjelasannya macam-macam lah itu di Museum Prasasti. Ya. Nah itu silakan kamu buat penjelasannya. Nggak usah banyak-banyak, tetapi jangan sedikit juga ya, proporsional. Iya, Pak. Jelas ya? Jelas. Ya, setelah itu baru terakhir hambatan dan keberhasilan. Bab 4. Ini bukan terakhir, bab 4 ya. Iya. Ini hambatan yang kamu alami apa? Boleh berupa narasi, boleh juga berupa apa namanya? Berupa selain narasi, boleh juga berupa poin-poin, misalnya hambatannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian keberhasilan yang dialami seperti apa? Ya, keberhasilan yang dialami. Ya. Silakan, ini bisa ditambahin nih, minimal 1 halaman. Kemudian bab terakhir, bab 5, ini berisi kesimpulan dan saran. Iya. Jadi kesimpulan dan saran itu kamu ambil dari bab 1 sampai bab 5 itu. Bab sampai bab 4 itu dimasukkan di situ kesimpulannya. Kemudian saran baik untuk MKJ maupun untuk SMK 33. Ya, Bapak Iya, udah, Pak. cepat ngomongnya karena waktunya udah mau berakhir. Sekali lagi, rata kiri kanan ya. Iya, Pak, tinggal rata kiri kanan doang ya, Pak, yang di adjust gitu. Iya, rata kiri kanan. Terus Iya. kamu ada lampiran. Misalnya lampirannya itu pertama adalah sertifikat, kemudian lampiran foto-foto kegiatan, kemudian lampiran apa ya? Lampiran Biru, Pak. apa namanya, surat dukungan, lampiran yang lainnya yang bisa kamu lampirkan ya. Itu apa, lampirannya itu sebelum pendahuluan tadi atau pas di mana, Pak? Enggak, lampirannya itu dia masukkannya di sini nih setelah bab 5 lampiran. Oh, baik. Tetapi dalam daftar isi kamu tulis tuh lampiran di halaman berapa. Setelah halaman kesimpulan dan saran misalnya ini halaman 30. Berarti lampirannya itu halaman berapa? Halaman 31 atau 32 ya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Lampiran. Lampiran nggak usah banyak-banyak, yang penting ada lampiran seperti sertifikat kamu ya. Silakan. Oke, ada pertanyaan. Bapak pikir udah jelas ya. Kalau ini Iya, Pak. tinggal diperbaiki, di print, kemudian seperti yang Bapak sudah sampaikan ya. Kemudian biaya buat PPT-nya nanti tinggal diundang buat kita untuk presentasi secara daring juga online. Iya, Pak. PPT-nya sesuai yang sudah saya buat ini kan ya, Pak? Yang di ini PPT-nya sesuai yang dibuat, tetapi PPT-nya nggak usah lagi cerita pendahuluan, cerita macam-macam. Ceritanya tentang kegiatan dan dokumentasi aja ya. Oh, baik, Pak. Jadi tentang kegiatan mungkin bisalah sekilas selintas pandang tentang Museum Sejarah Jakarta, kemudian ya meliputi fasilitas, sejarah dan sebagainya boleh sedikit. Itu nggak usah kamu tulis banyak-banyak, kamu tulis
misalnya tahunnya aja terus kamu jelaskan gitu. Dan kemudian fasilitasnya dan lainnya, kemudian juga kamu masuk kegiatan intinya dan hal-hal lampiran terkait dengan kegiatan selama praktek. Itu ya. Baik. Jadi itu Bapak pikir sehingga tugas kamu sudah bisa selesai. Ya. Ya, Pak. Oke. Bapak Ya, pikir Pak. siapa si Melisa, si Talita bisa paham ya? Bisa, Pak. Silakan kalau ada Paham, yang Pak. ditanyakan. Talita juga sama ya. Nanti tolong Bapak rekam ini, nanti bisa di-share ya. Nanti Bapak share melalui apa sih YouTube ya. Insya Allah mudah-mudahan jaringannya bagus. Mohon maaf Bapak memang agak sedikit kurang sehat, batuk. Jadi suaranya nggak bisa terlalu keras juga. Ya. Sedang-sedang aja, nggak bisa terlalu keras juga. Mungkin agak sedikit paro atau agak pelan. Silakan ya. Saya Bapak nggak tahu kapan kalian akan terima rapot. Seharusnya hari Jumat, tetapi kalau tanya siapa? Madam ya, Madam Ani. Kalau Madam Ani sudah selesai rapotnya, bisa janjian sama Madam Ani untuk ambil rapot, tapi syaratnya sudah presentasi, udah menyelesaikan laporan, bahkan udah dicetak laporan. Nah, cetak laporan itu kapan? Sekaligus nanti jurnal ya, kemudian sertifikat di fotokopi. Nah, sertifikat untuk sementara supaya Bapak bisa merekap nilainya itu silakan difoto atau di-scan dalam format PDF atau JPEG atau apa, dikirim ke link yang Bapak kasih tahu di grup ya. Ada linknya, tinggal di-upload saja di situ. Ya. Di mana, Ya, Pak? Pak. Di Google Classroom. Bukan. Di apa? Di Google Drive. Yang dikirim di grup prakerin ya, Pak? Betul, yang di grup prakerin itu kan ada yang warna biru-biru itu. Ya, Pak. Atau nanti Bapak share lagi ya di grup prakerin. Jadi untuk apa? Untuk maksudnya untuk upload sertifikat di situ. Biar nanti sertifikatnya udah bisa ke data. Baik, Pak. Ya, Talita, Melisa. Melisa gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Pak. Enggak, tidak ada ya. Oke, jelas ya Melisa. Jadi silakan Talita, Melisa diperbaiki kalau kurang yang salah. Punya Indri ini udah Bapak jelaskan dari awal. Mudah-mudahan ininya bagus. Sehingga nanti rekamannya 45 menit ini bisa dilihat di YouTube. Mudah-mudahan Bapak bisa upload segera ya. Sehingga nanti teman-teman bisa melihat di mana memang nggak sempurna sekali ya, kalau harus juga bimbingan dengan kebahasaan kondisinya, tapi Bapak melihat secara global saja kalau kamu sudah memenuhi layout yang sudah Bapak tentukan, setidaknya ya berarti sudah memenuhi syarat gitu ya. Jadi kalau kita ketemu langsung, Bapak bisa lebih intens lagi atau dicoret. Kalau misalnya nih bahasanya nggak tepat, Bapak tuliskan bahasa yang tepat apa. Tapi kalau di sini agak-agak. Tapi setidaknya Bapak yakin kalian bisa paham ya, bisa menangkap apa yang sudah Bapak sampaikan. Demikian mungkin ya, waktu kita dalam 1 menit ke depan akan berakhir. Sekali lagi terima kasih ya, Indi, Melisa, dan Talita yang sudah join. Ingat ya,
kondisi Iya Pak, Jakarta baik Pak, terima kasih. lagi kurang bersahabat, jadi jangan terlalu banyak di luar rumah ya. Sama seperti pada bulan Maret atau bulan April sampai dengan bulan Juni tahun lalu, itu di mana pandemi ini sedang tinggi-tingginya. Jadi kasihani diri kalian juga, orang tua dan pemerintah yang sudah berupaya untuk, maka kita harus mematuhi prokes dan disiplin. Gitu ya. Memang siapa sih yang betah di rumah terus, tetapi kita harus juga sabar. Ya. Sabar, ini ujian bagi kita semua, sehingga pada kesempatan lain kita bisa bisa luring lagi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk orang tua kalian, semoga kalian selalu sehat. Setiap hari dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Yudi. Terima kasih, Pak.